Sesaat lagi kita akan dengarkan dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Duh, pinter ya pitikku. Ngedok sengake ya teh, orang usah ikut social distancing. Biar manusia saja yang ikut social distancing ya. Pak, kok belum siap-siap toh? Katanya mau nemenin ke rumah sakit. Loh, saiki Bu nih. Bapak belum ada duit, Bu. Ini aja ayam-ayamnya baru bertelur, Bu. Opo toh Bapak iki? Kita kan bisa pakai BPJS Kesehatan, Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang juga melayani BPJS Kesehatan kok, Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda KM 4 Rembang. Terakreditasi Paripurna Bintang 5. Kami melayani peserta BPJS, umum, asuransi, dan perusahaan. Tersedia poliklinik spesialis anak, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, bedah umum, bedah tulang, dan klinik konservasi gigi. Kelas rawat inap bervariatif, fasilitas ruang isolasi, NICU dan perina, CT scan 160 slice, USG 4 dimensi, rehab medik, MCU dan laboratorium, lengkap, bersih dan nyaman. IGD dan ambulan kami siaga 24 jam. Info lengkap 029569807777. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. ...88,5 Radio Nur FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, marilah pada sore hari ini kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan di bulan Ramadan yang ke-13. Dan pastikan Anda tetap stay tune di 88,5 Radio Nur FM selama 1 jam ke depan. Kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, sore hari ini kita seperti biasanya mengadakan kegiatan dialog Ramadan yang diadakan oleh LDNU Kabupaten Rembang. Dan pada sore hari ini, Rabu 6 Mei 2020, kita mendapatkan tema peran ulama dalam membentuk karakter masyarakat. Sebagai pembuka, dalam buku 20 tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim atau ayah dari Presiden RI keempat Gus Dur menyatakan bahwa saya sudah pernah menjadi pemimpin, saya sudah pernah menjadi direktur suatu perusahaan besar, saya sudah pernah menjadi pegawai, bahkan saya sudah pernah menjadi menteri negara, tetapi belum pernah merasakan tanggung jawab yang lebih berat daripada saya sebagai ulama. Artinya bahwa ulama mempunyai tugas yang sangat berat, perannya sangat besar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah salah satu ulama di Rembang yang kebetulan juga Wakil Rais Suriah PCNU Kabupaten Rembang. Beliau adalah Kiai Haji Bisri Adib Hatani atau lebih sering disapa dengan Gus Adib. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus Adib. Alhamdulillah, pangestunipun. Sebagai pembuka tadi sudah saya ungkapkan bahwa peran ulama itu sangat besar di tengah-tengah masyarakat dalam pembentukan masyarakat yang berkarakter, Gus. Nah, ini mohon para pendengar dijelaskan terlebih dahulu peran ulama ini seperti apa ini, Gus. Monggo, Gus. Pertama perlu dibedakan dulu antara ulama dengan istilah-istilah yang terkait dengan ulama, karena ulama itu mengalami
perluasan makna kalau di Indonesia, tidak sebagaimana kata itu ketika dibentuk. Jadi yang bernama ulama itu kalau di Indonesia ini untuk menerjemahkan, biasanya untuk menerjemahkan kata kiai. Kiai dan ulama ini dua hal yang tentu saja sangat berbeda. Karena kalau ulama dari bahasa Arab itu jamaknya alim, kalau kiai dari bahasa Jawa. Nah, kiai ini bermakna segala sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini baik orang lain itu sedikit atau banyak, ini namanya kiai. Tetapi kalau ulama ini orang yang ahli pada bidang tertentu, pada tentang keahlian tertentu. Dia ahli pada keahlian tertentu. Sebagaimana biasanya al ulama itu disandingkan dengan dawuh al ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang yang alim, ulama itu warisnya para nabi. Nah, para nabi mendapatkan ilmu untuk apa? Untuk meminimalisir karakter buruk, karakter negatif kemanusiaan. Itu fungsinya ilmu di situ. Wa 'allama adamal asma'a itu dimulai dari ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ada karakter negatif dua, mayusidu fiha, jadi manusia itu cenderung untuk merusak. Yang kedua cenderung untuk musuh-musuhan. Nah, ini karakter malakah yang sudah menjadi bagian inherent dari penciptaan manusia. Nah, cara untuk meminimalisirnya dengan ilmu. Ilmunya siapa? Ilmu yang dari Gusti Allah diajarkan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal al ulama warasatul anbiya. Kemudian Nabi Adam menurunkan ilmunya kepada putra-putranya, kepada nabi, kepada terus sampai Nabi Muhammad, sampai ke kita. Itu ulama. Jadi ulama sama kiai ini dua hal yang mirip tetapi tidak sama. Nah, kalau yang ditanyakan bagaimana kemudian peran ulama ya dia mempergunakan ilmunya untuk sebesar-besar kemanfaatan masyarakat. Itu sudah perannya, sudah nggak ada yang lain. Nah, tapi kalau kemudian kita ke kiai menjadi berbeda lagi. Jadi ulama itu ya sudah dia ngamal pakai ilmunya itu sudah cukup. Dia al ulama al amiluna. Jadi ulama yang mengamalkan ilmunya itu sudah cukup. Ada banyak orang yang alim, ada banyak orang yang bisa dalam tanda kutip ya, bisa disebut sebagai ulama, tetapi dia gagal untuk mengamalkan ilmunya. Naudzubillah min dzalik, itu enggak sedikit. Banyak kita melihat contohnya itu banyak sekali. Misalnya dia tahu kalau yang namanya aurat laki-laki itu antara dengkul sampai pusar. Lu melaku ning ratan kataan cekak kok piye. Padahal ya paham lu guru madrasah ya. La ilaha illallah. Itu artinya alim tapi nggak bisa mengamalkan ilmunya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kita nggak usah gede-gede lah, kita nggak usah tentang kebijakan publik dan yang kecil aja. Mengamalkan ilmunya untuk untuk dirinya sendiri dia sudah berarti sudah memenuhi haknya Gusti Allah yang diwajibkan bagi dirinya untuk memenuhi haknya Allah. Orang alim itu haknya ya kewajibannya itu yang ngamal berdasarkan ilmunya, nggak ada yang lain. Nah, itu caranya untuk mengamalkan merubah masyarakat. Karakter masyarakat itu yaitu kemudian dia beramal, melakukan segala sesuatu yang terkait dengan hidupnya berdasarkan ilmu yang dia miliki. Sudah itu. Baik. Gus, ini kan mengamati fenomena sekarang itu kan masyarakat kita itu sudah mulai melek dengan teknologi, sudah mulai melek dengan internet. Nah, sedangkan diakui atau tidak, kita itu di internet itu, di media sosial itu juga banyak yang mengatasnamakan sebagai ulama. Tapi kadang itu
ulama yang disebutkan tadi, yang justru yang beredar di media sosial tadi malah justru tidak mencerminkan sebagai ulama. Justru kadang semacam adu domba dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira Gus, kira-kira ulama seperti itu tentu bahaya nggih Gus, bahaya untuk masyarakat kita. Malah justru membentuk karakter yang tidak baik. Itu gimana Gus ini? Jadi begini, jadi ada masalah, memang ada sedikit, bukan masalah ya masalah juga. Ada sedikit masalah karena kita ini hidup di era di mana kemudian media sosial itu berperan sangat penting di dalam bagaimana kita memperoleh informasi. Itu pertama. Yang kedua, di era media sosial itu ini ada yang namanya pencitraan. Nah, pencitraan, orang tidak akan bertanya lebih jauh seberapa dekat sampean dengan Mbah Mus misalnya. Asal jenengan kemudian di FB-nya ada fotonya sampean dengan Mbah Mus, ngacung ke jari, sudah orang akan menganggap wah ini dekat dengan Mbah Mus ini gitu kan. Atau misalnya seberapa dekat dengan jenengan dengan Mbah Maimun, nggak usah, asal ada fotonya sampean sedang salaman nyucup ke Mbah Maimun, wah bocah iki sering soaning Mbah Maimun. Itu pencitraan. Nah, citra ulama yang sedemikian bagusnya yang dibangun oleh generasi sebelum kita, mulai dari generasi tahun 1400-an pasca Majapahit sampai hari ini yang sedemikian bagusnya, ini tentu saja membuat orang-orang kepengen dicitrakan sebagai ulama karena mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak sedikit. Mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan pencitraan ulama itu. Sebenarnya kita tidak perlu pelit dengan keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan. Yang berbahaya itu kalau kemudian mereka dipercaya dolun adolu, itu yang masalah itu. Mereka sasar dan nyasarke, itu yang jadi masalah. Nah, sudah dianggap kiai atau dicitrakan sebagai kiai, mereka dicitrakan. Kalau kemudian mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan, itu tidak ada masalah, karena ya itu rezekilah, kita anggap saja begitu. Tetapi menjadi masalah kalau mereka kemudian menjadi rujukan keagamaan, maka kemudian yang perlu dilakukan adalah di masa kini oleh para santri itu adalah jangan terlalu pelit sama ilmu itu, terutama jangan terlalu pelit tapi jangan terlalu nyahnyoh gitu. Jangan terlalu pelit tapi jangan terlalu nyahnyoh. Seperti apa itu Gus? Terlalu pelit itu kalau sampai ada yang nanya dan tidak ada yang mau jawab, itu pelit. Nyahnyoh itu nyahnyoh itu nyahnyoh itu ya nyahnyoh itu misalnya gak ono takok dene kayak itu ya jangan terlalu pelit tapi ya juga jangan terlalu nyahnyoh. Karena begini, kadang-kadang di media sosial itu, ini juga fenomena hari ini. Selain fenomena orang yang kemudian mencitrakan dirinya sebagai ulama, ada juga orang yang menggunakan agama sebagai bahan supaya media sosial rame. Itu juga ada. Bahaya itu Gus. Untuk menaikkan rating. Ya, menaikkan rating. Banyak orang nanya, ini hukumnya gimana ini? Misalnya wudu ini, pagi-pagi kita wudu terus pakai kumurnya ketelan padahal kita lagi puasa, gimana nih gitu. Terus yang ada orang yang ngerti gitu terus jawab, nanti setelah orang itu jawab dia nanya lagi ke orang lain, dapat jawaban itu rame sampai kemudian. Nah, itu juga ada fenomena seperti itu. Betul. Nah, menurut saya memang ini membutuhkan kita hari ini, kita masyarakat manusia hari ini membutuhkan etika-etika, ukuran-ukuran akhlak baru di era media sosial. Dan juga
kita juga butuh untuk memberitahukan dia, terutama kepada ada yang bergerak di bidang pendidikan itu untuk selalu dan senantiasa check and recheck sebelum menerima informasi. Tahun 2000, saya mau cerita sedikit, Mas. Oke, monggo. Tahun 2000 berapa? 9 atau 2000 berapa itu ya? 2009 kalau nggak salah. Atau 1999. Sudah lama pokoknya, sekitar 15-an tahun yang lalu waktu hall di Rembang itu dileteh itu hall Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin itu, alumni itu diajak untuk berdiskusi tentang kemungkinan banjir informasi yang akan terjadi di masa depan, berarti hari ini. Iya. Nah, waktu itu kesimpulannya adalah konten-konten keagamaan dari dari lembaga-lembaga terpercaya itu harus sudah ada dan membanjiri internet sebelumnya. Iya. Waktu itu begitu waktu itu. Tetapi ternyata enggak. Itu tidak mungkin dan ya kita harus menerima takdir kahanannya seperti ini kahanannya. Jadi ya saya sepakat dengan jenengan. Tapi mau gimana lagi? Itu juga problem. Saya nggak bisa apa. Saya juga nggak tahu kita harus bagaimana karena ya mau gimana lagi. Sampean lucu bisa dalil sudah sampean bisa sudah, jadi ulama sampean. Jadi memang penting sekali memahami di era-era seperti ini bahwa diakui atau tidak itu sebenarnya kita kalah, Gus. Kalah di dalam hal media sosial itu. Konten-konten yang jenengan sebutkan tadi itu malah justru lebih banyak dari orang-orang yang mengatasdirikan dirinya sebagai ulama itu malah justru di belakang ada niatan-niatan tertentu untuk kepentingannya sendiri kan seperti itu. Iya. Okay. Baik, semakin menarik diskusi dialog pada sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan dialog selanjutnya, kita break dulu sebentar untuk melanjutkan ke dialog yang selanjutnya. Terima kasih. 88,5 Radio Nur FM kembali lagi dalam acara Dialog Ramadan bersama panjenenganipun Kiai Haji Bisri Adib Hatani. Kita lanjutkan, Gus. Terkait dengan peran ulama ini, Gus. Peran ulama dalam membentuk karakter masyarakat. Panjenengan kan sudah banyak berkecimpung di masyarakat, di dunia pendidikan umum berkecimpung, pesantren berkecimpung. Ada nggak, Gus, strategi khusus untuk strategi khusus yang agar masyarakat ini benar-benar nganut sama ulama-ulama yang benar? Kira-kira ada strategi mboten, Gus? Jadi begini. Dulu saya juga mikir persis seperti jenengan itu, mau melakukan kepengen melakukan semacam strategi kebudayaan untuk merubah kondisi sosial gitu kan. Akan tetapi kemudian saya diingatkan ketika kemudian saya membaca tarikh Nabi itu, dilalah saya ikut ada grup gitu kan, mereka sedang berdebat tentang keimanannya paman Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam perdebatan itu tentu saja kemudian dikutip ayat yang menjelaskan yang sering dikutip ketika menjelaskan soal keimanan pamannya Nabi itu, Sayyidina Abu Thalib. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Gusti Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikersake oleh Gusti Allah. Nah, ketika itu kemudian saya berpikir bahwa kalau memang kita bisa merubah kondisi yang ada hari ini dengan sebuah strategi sosial, itu saya kira sesuatu yang tidak mungkin, karena yang namanya hidayah, kita kan ngomong soal hidayah ini, kita ngomong soal petunjuk.
itu terkait dengan rezeki. Rezekinya Gusti Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah ini memang lahan kita nggak bisa ngomong kita kalah atau menang, nggak bisa. Betul. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus terus saja memperjuangkan apa yang kita anggap benar, memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah, memperjuangkan pengertian-pengertian yang kita percayai dengan segala macam peralatan, segala macam kekuatan yang ada pada kita, dan jangan berhenti. Ini bukan soal kalah menang. Kalau kita ngomong soal kalah menang, Nabi Muhammad berhenti dong. Oh iya. Karena ketika di Mekah itu, wah, masya Allah itu. Nabi Muhammad kalau misalnya waktu itu diwawancarai sama sampean, pasti sampean komentarnya juga sama. Wah, kita kalah nih Kanjeng Nabi. Kan gitu. Iya. Kayak kita akan ngomong bahwa kita sedang kalah di perjuangan ini. Gimana ini strategi kita kan? Nah, tetapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika itu tetap saja berjuang, dan lebih lama Kanjeng Nabi di Mekah daripada di Madinah. 13 tahun loh. 13 tahun. Artinya kalau memang hari ini kita harus melakukan apa-apa yang kita anggap benar dan kita anggap perlu, meskipun kondisinya kemudian secara objektif tidak memperlihatkan bahwa kita berada di level di tengah dinamika masyarakat, tapi kita berada di pinggiran, ya itu bukan masalah. Yang harus kita lakukan, kita harus terus saja pokoknya. Persoalan menang atau kalah itu tidak ada ganjarannya. Ganjarannya itu ketika kita melakukannya. Oh iya. Kita memperjuangkannya. Mungkin itu. Oke. Baik. Barangkali ada saran Gus untuk masyarakat biar nggak salah memilih ulama Gus. Karena jenengan tadi menyebutkan bahwa ulama itu kadang ono sing ngene, ono sing ngene. Saran jenengan ben wong niku mboten salah milih ulama, salah mboten napa milih guru ngaji niku pripun Gus? Kersane memang terbentuk masyarakat yang berkarakter tadi tujuannya. Ya. Yang pertama memang ketika ngomong soal karakter pendidikan, kita kan ini gini, saya mau ngomong yang agak besar sedikit. Monggo. Besar dan lama nggak apa-apa. Ini kita sebagai warga negara Indonesia hari ini, kita kan didorong untuk bersekolah semua ini. Iya. Bersekolah semua. Ketika bersekolah semua, kita kemudian di sekolah itu kemudian disediakan kurikulum oleh pemerintah. Oke ya. Disediakan kurikulum oleh pemerintah yang isi kurikulum dan arahnya kita nggak tahu. Gitu, kita nggak tahu. Arahnya kemana dan mau ngapain sih sebenarnya pemerintah itu, saya juga nggak begitu paham. Tetapi kalau kita melihat kepada sisi keagamaannya, yang saya lihat adalah bahwa arahnya pemerintah ini berdasarkan yang saya lihat di kurikulum keagamaan itu, ini menjadikan agama sebagai sebagai pengertian-pengertian. Jadi dicukupkan hanya sekedar pengertian-pengertian. Kalau dalam bahasa pendidikan pengetahuan saja Gus. Nah, kognitif. Okay. Kognitif. Nah, di level kognitif, sehingga kemudian apakah sekarang pertanyaannya kan begini, kalau misalnya di level kognitif tapi tidak sampai ke praktek, mereka paham ini yang baik, ini yang buruk, tetapi mereka tidak melakukan ini kan bahaya juga. Bahaya bagi orang Indonesia. Karena apa? Karena hasil pendidikan kita nanti akan menciptakan manusia Indonesia yang mengalami schizofreni. Schizofreni itu penyakit psikologis ketika kemudian dirinya itu terbelah jadi dua. Ketika di media sosial, dia wah nasihatnya masya Allah ya, nasihatnya masya Allah. Begitu keluar ya ngono kae lah. Ini namanya schizofreni. Nah, ini bisa terjadi di seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kurikulumnya begitu. Nah, maka dari itu yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus memasukkan pengertian-pengertian keagamaan secara benar kepada anak-anak ini. Nah, masalahnya kemudian anak-anak ini sudah tidak ada cukup waktu untuk kita kasih sesuatu itu melalui tatap muka. Maka
satu-satunya jalan adalah kita harus bikin sebanyak-banyaknya konten yang masuk ke dalam dunia mereka. Nah, masalahnya sekarang yang sibuk dan sregep bikin konten itu kita umur 40-an, 30-an ke atas, yang sekolah 15-an. Kita mikir bahwa yang namanya yang namanya YouTube, Facebook, Twitter itu sesuatu yang sangat ngetren sekali buat kita. Padahal mereka sudah bergerak dari situ. Mereka sudah nggak pakai ini. Iya, mereka sudah nggak pakai ini. Sedangkan yang di tengah-tengah ini kita belum punya ini, yang berada di tengah, yang punya semangat semangat istilahnya apa ya, semangat dakwah atau semangat apalah yang berada di antara ini kita jarang sekali punya. Kalaupun kita punya itu teman-teman pesantren yang secara teknologi itu tidak cukup kuat. Sedangkan yang di mahasiswa itu kebanyakan mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ini masalah. Itu saya sudah ya cukup lama lah berkecimpung di bidang ini. Saya sudah sangat paham sekali masalahnya. Misalnya karena misalnya kita yang tua merasa bahwa YouTube itu masih sesuatu banget gitu kan. Sedangkan anak-anak yang umur 15-an yang akan menjadi target dakwah kita itu sudah nggak nganggap lagi yang namanya YouTube misalnya. Mereka sudah memakai hal-hal lain. Kita nggak tahu apa itu. Nah, pada saat yang sama jembatan ini kita butuh jembatan. Nah, kadang-kadang yang namanya jembatan di sini ini anak-anak yang umur 20-an itu yang harusnya Ibnu PPNU itu yang harusnya menjadi jembatan itu mereka sibuk dewe lagi lagi bingung enake rapi tara nyambut gawe bingung golek pacar Gus. Lah rapi karepe dhewe apa rapi karepe dhewe ngadean bingung. Saya sudah berkali-kali ini melakukan percobaan sosial itu dan ternyata tidak pernah berhasil karena memang selalu butuh jembatan dan jembatan ini tidak selalu siap. Maka kemudian pertanyaan di awal kita ngobrol itu soal peran ulama. Salah satu peran ulama adalah melahirkan generasi-generasi yang bisa menjembatani antara ilmu-ilmu yang bersifat salaf, yang bersifat kuno, dengan manusia-manusia sekarang yang sifatnya khalaf. Dulu itu dijembatani oleh para kiai sehingga kiai-kiai itu sampai dilakopi sebagai broker budaya. Karena santri itu nggak punya pengertian tentang kebudayaan di luar dirinya kalau tidak dari yang diterangkan oleh kiainya. Hari ini kita tidak punya pengertian tentang kebudayaan di luar kita, yang jadi broker itu HP. HP media sosial itu jadi broker kita. Nah, maka di sini yang namanya kiai, yang namanya ulama, apalagi Nahdlatul Ulama, penting sekali untuk melahirkan generasi yang bisa menjembatani yang punya semangat meskipun tidak punya isi. Gimana itu guys? Punya semangat nggak punya isi? Punya semangat tapi nggak punya isi. Mereka punya semangat untuk mendakwahkan lewat media sosial, tapi mereka nggak punya konten, gitu kan? Mereka nggak punya konten. Mereka blas gak ngerti alibata, tapi ngerti carane misalnya menaikkan trending dan seterusnya seterusnya itu kan. Nah itu yang kita nggak punya hari ini. Sedangkan yang namanya buzzer itu mereka ora doang babar blas, tapi ahli begituan. Nah repotnya itu yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologi masyarakat hari ini. Nah maka kemudian kalau ngomong hari ini tentang hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah kesadaran ini harus menjadi action. Bagaimana kemudian ulama atau Nahdlatul Ulama mampu melahirkan orang-orang seperti itu. Nah, yang terkait dengan perubahan masyarakat, karakter masyarakat, pertama Nahdlatul Ulamanya sendiri ini mesti berjuang untuk punya karakter. Lebih kenceng lagi Gus ya. Iya, punya karakter dulu. Oh, punya karakter dulu. Ini karakternya bisa dikatakan belum punya karakter Gus ya.
karakternya hari ini punya. Punya ya. Tapi tidak lagi karakter yang sebagaimana yang diceritakan orang-orang kepada saya tentang Nahdlatul Ulama pada masa lalu. Misalnya Seperti apa? tentang ghirohnya, Oh, tentang semangatnya, tentang kemampuannya untuk merespon hal-hal baru di sekitarnya, tentang kemampuannya untuk mengelola konflik misalnya, atau bagaimana merangkul tanpa dan seterusnya. Itu seperti legenda saja kalau didengar sekarang, karena saya tidak lagi melihat itu. Bagaimana kemudian karakter NU sendiri ini kemudian berubah juga karena berubah karena tuntutan masyarakat juga. Jadi kita kan ngomong bagaimana ulama ngasih. Nah, ulama itu kan saya terangkan dulu ini logikanya. Monggo. Supaya orang nggak bingung loh, ini ulama bagaimana tentang karakter kok ngomong NU ini. Ya karena tidak semuanya cerdas seperti sampean kan Mas. Jadi mesti saya terangkan dulu. Jadi yang namanya ulama itu salah satu tandem itu cara mengelola perjuangannya itu dengan sebuah organisasi. Nah, organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Maka kemudian kalau kita ulama, pertanyaannya adalah bagaimana ulama kemudian membentuk karakter masyarakat, ya Nahdlatul Ulamanya dulu itu karakternya gimana gitu loh. Nah, karakternya saya nggak mau tidak mau terlalu detail lah, tetapi bahwa karakter Nahdlatul Ulama itu tidak lagi sebagaimana yang diceritakan orang-orang kepada saya ketika itu. Nah, ini artinya apa? Sudah berubah. Karakter Nahdlatul Ulama sudah berubah. Kita tidak tahu apakah yang kemudian merubah karakter ini. Tetapi kalau kita biarkan perubahan karakter ini keterlaluan dalam tanda kutip, maka ya kita akan sampai kepada likuli umur ajal. Setiap persoalan itu pasti sampai ke ininya. Nah, maka kemudian pertanyaannya buat ulama-ulama yang kepengen mengelola masyarakat ini, kalau kita ngomong ulama-ulama itu untuk mempengaruhi karakter masyarakat itu melalui Nahdlatul Ulama, itu ada dua, ada wajhani fihi wajhani kalau di fikihnya. Di dalamnya ada dua pendapat. Al-awal tadi likuli umur ajal. Nah, jadi segala sesuatu pasti akan sampai kepada hari kematiannya. Nah, kalau karakter yang begini ini bagaimana ya, kita sendiri merasakan lah. Itu tidak di-matchkan, ya mungkin likuli umur ajal atau memang harus begitu, memang harus berubah karena ada wajahani. Wajah yang kedua adalah mengatakan bahwa ala ra'si kulli mi'atin, ya, innallaha yub'atsu ala ra'si kulli mi'atin. Jadi Gusti Allah itu mengutus pada tiap 100 tahun orang-orang man yujaddidu, orang-orang pembaharu. Nah, apakah kemudian pembaharuan NU itu akan terjadi atau justru likuli umur ajal? Kenapa? Karena begini. Karena misalnya tadi pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan awalnya jenengan, bahwa banyak orang-orang sing trimo nganggo udeng-udeng terus diundang ulama, iso dalil diundang ulama. Sementara itu secara ideal yang namanya ulama itu adalah orang yang bisa mempraktekkan ilmunya kan gitu. Nah, nyatanya kemudian justru orang-orang yang punya ilmu ini biasanya hari ini yang sering membuat kerusakan. Seperti itu Gus ya. Itu yang menjadi masalah kan? Ya.
yang punya ilmu punya itu ilmu gak iso nganggo ilmune. gak iso nganggo ilmune, atau ya dia merasa bisa lah. Dia merasa bisa. Misalnya geger nganggo dalil misalnya, Wah, geger segini ngomong ini gini, akhirnya kan geger. Itu dia bikin kerusakan. Tapi mengatasnamakan ilmunya. Atau kalau kita bikin kerusakan dengan mengatasnamakan NO, kan ruwetnya. Wah, ini bahaya menggunakan NU untuk kepentingannya nih, bahaya nih. bahaya. Nah, maka kemudian kita harus kembali kepada karakter dasar. Kita harus kembali kepada karakter dasar yang apa namanya? Yang menjadi asas didirikannya Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa kok Nahdlatul Ulama? Ya karena Nahdlatul Ulama itu adalah tempat untuk mendidik kader-kader ulama yang dibikin oleh kiai-kiai zaman dahulu. Nah, kalau tidak bisa jadi ulama di NU itu, kalau kamu tidak bisa dididik jadi ulama, maka jadilah orang-orang yang menyokong ulama. Sing seneng kali ulama. Nah, nyokong. Ojo seneng tok, nyokong. Ngewangi. Jadi ulama itu begini loh. Ulama sama umat itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang ulama itu bisa menjadi contoh kalau ada yang nyontoh. Kalau nggak ada yang nyontoh ya nggak bisa jadi contoh. Ya kan? Umat itu bisa nyontoh kalau ada yang bisa dijadikan contoh. Kan gitu. Nah, ini sesuatu yang satu paket. Nah, untuk agar ulama ini bisa mempengaruhi umat, maka ada Nahdlatul Ulama. Nah, di dalam Nahdlatul Ulama ini kemudian dididik dua-duanya. Ada yang dijadikan ulama, ada yang jadi penyokong ulama. Penyokong ulama ini, nah yang sekarang terjadi adalah dua-duanya nggak ada karakter itu. Sing kudune dadi penyokong, sok dadi ulama. Aduh ruwet iku. Sing kudune dadi ulama malah kok dadi penyokong. Itu kan ruwet lagi. Nah, ini hal-hal yang sudah saatnya diperbaiki untuk sebenarnya bukan karena bukan karena soal ini itu, tetapi lebih karena memang hari ini kita sudah sampai masanya. Kita kan hampir 2026 nih. 6 tahun lagi kita 100 tahun. 100 tahun. Maka pilihannya nyatu dua. Bubarin Nahdlatul Ulama atau likuli umur ajal, atau kita lanjutkan 100 tahun berikutnya. Innallaha yub'atsu ala kulli ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu. Jadi apakah kita itu jadi orang yang akan memperbarui, kita siapkan orang-orang yang siap untuk merubah 100 tahun berikutnya ini dengan karakternya yang mungkin baru tetapi yang masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam koridor memperjuangkan li'ila'i kalimatillahil ulia itu, masih dalam koridor itu, atau pilihan yang kedua ya sudahlah, wis pasrah wae sono ning ngene ya iki golek umur aja loh. Selesai. Oh ini orang ngene wis ngene wae ngene wis sampe kok. Baik, kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, ada pertanyaan dari para pendengar. Saya bacakan. Gus, saya heran, Nabi kita itu kan seorang bisnismen ulung, sedangkan Yesus adalah tukang kayu. Tapi rasanya sekarang kok kebalik ya, mengapa mereka yang menguasai bisnis, padahal seharusnya kita yang menguasai? Bukankah gen kita itu bisnismen? Terkait harta dalam karakter ulama Islam, ada banyak pasang surut pandang. Pertanyaan kami, bagaimana teori dan praktek dari kekayaan dalam Islam? Ya. Monggo bisa dijawab. Jadi begini, yang pertama bahwa yang namanya kekayaan dalam Islam itu kenapa? Ya itu pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan biasanya memang selalu muncul ketika ngomong soal penguasaan ekonomi dan seterusnya. Nah, pertanyaan ini yang perlu dipahami adalah di masyarakat Islam terutama yang tradisional
itu memang dikatakan bahwa kecukupan itu al-ghina ghina nafas. Jadi biasanya begitu. Itu yang terus dicangkokkan ke dalam kesadaran, sehingga untuk urusan dunia itu mereka tidak cukup bergairah. Oke. Tidak cukup bergairah. Wis pokoke cukup gue mangan gue ngene wis cukup lah. Wis iso disawang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena tadi pertanyaannya dalam Islam. Yang kedua, hari ini memang yang namanya orang Islam itu ketika memahami tentang keduniaan itu selalu mentok nyalahke awake dhewe. Gitu kan. Selalu mentok nyalahke awake dhewe. Contohnya menyalahkan kemelaratannya kepada kegagalan di masa lalu. Gampangane ngono. Oke. Kegagalan di masa lalu. Nah, padahal kan seharusnya nggak begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana dia mau Mas? Pertanyaannya bagaimana kenapa kemudian terjadi karakter ulama Islam. Jadi harta dalam karakter ulama Islam. Nah, sebenarnya ada satu yang dilupakan oleh masyarakat tentang ulama-ulama itu. Ulama-ulama itu memahami dunia sebagai cobaan. Oh iya. Satu itu. Oke. Memahami dunia ini termasuk harta benda itu sebagai cobaan. Pada saat yang sama, karena memahami sebagai cobaan sampai pada kesimpulan itu karena melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh masyarakat. Contohnya apa? Wiridan. Oh iya. Wiridan. Jadi ameh di model piye yang namanya ulama itu mesti sugih. Ulama kok gak sugih ora seneng wiridan. Kok ono ulama ora sugih iku wiridane kurang tak kandhani. Jadi karena apa? Karena sampean buka saja wiridan soal ini tiap pagi habis subuh. Gusti Allah janjeni, Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi janjeni, pokoknya kok kowe gelem bar subuh aja turune nganti mletheke srengenge terus sembahyang 2 rakaat. Nalikane iku kowe ngomong ini tak cukupi dina iku. Nek ono, jadi kesimpulan saya ulama kok gak sugih. Kemungkinannya 2. Apa wiridane kurang, apa bar subuh turu, apa dia memang memilih begitu. Itu pilihan. Karena itu terkait harta dalam karakter ulama Islam. Jadi sampean lihat yang namanya Pondok Lirboyo, Kiai Makhrus, itu seluas itu punyanya sendiri. Mbah Bisri, saya sendiri sampai malu sekarang. Saya ngelihat letah itu semuanya yang beli Mbah Bisri. Generasi yang sekarang itu juga malah kan belum ada. Generasi di atas saya, abah saya, Mbah itu sudah beli beberapa tempat untuk perluasan. Generasi saya belum. Mbah Maimun itu dulu cuman beli sak kotak itu Al Anwar. Dan terus. Bagaimana mereka tidak kaya? Nah, artinya mereka dicoba oleh maka kemarin ada pertanyaan begini terkait dengan ini tentang bait alfiyah itu kamu tagi jahin wa malan manahat itu. Nah, apakah kemudian harta benda itu kamu tagi jahin wa malan manahat itu apakah Nahdlatul Ulama terkait dengan ini? Iya, saya bilang iya, nggak ada yang salah. Orang seneng golek bondo itu nggak ada yang salah, asal digunakan untuk apa dan bagaimana caranya. Sugih monggo, kowe ameh berusaha sugih monggo. Cuman yang ada itu kadang-kadang pas ngaji ngantuk. Jadi lagi diterangno, Cung, dunia ini adalah cobaan, hati-hati ngantuk. Bariku ngantuk, gak ngerti terusane kere akhirnya dia gak gelem nyambut gawe. Mergo gak ngerti terusane karena itu cobaan, maka hati-hatilah kalau kamu mau nyari. Begitu dapat, kamu harus tasarrufkan kepada jalan yang benar biar gak kangelan. Ngene lho carane kowe wiridan iki nek nyambut gawe ngene. Lah iku dene pas ngantuk. Kepotong. Akhirnya dia merasa, wah berarti aku kudu kere. Makanya cerita-cerita. Tapi pas dongeng-dongengan iku biasane tangi.
Makanya saya nggak seneng ada orang, ya itu mungkin itu benar lah, mitos itu benar. Tetapi saya nggak seneng cerita misalnya Sunan Kudus ketemu sama Sunan Bonang ketemu sama Raden Said yang kemudian macul-macul metu mas, kemudian ditinggal terus masih gak ngono ceritanya kelanjutannya. Itu gak ada kelanjutannya karena yang nulis itu ngantuk itu Mas. Karena keterusannya itu adalah emas dan segala macamnya itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia ada terusane tegese nek kowe nganggo donya iku dadi apik ngono iku apik ukurannya apa digo akhiratmu gitu loh. Jadi sebagai perhiasan misalnya saya juga aneh ini innallaha yuhibbu ayyamdzura asara ni'ami ala abdi. Nah, misalnya ada kata-kata seperti itulah, ada dawuh seperti itu. Gusti Allah itu suka untuk melihat bekas kenikmatan yang diberikan kepada umatnya atau kepada manusia, kepada makhluknya. Itu kan nggak ngetren. Coba lihat, sampean baju nggak bagus-bagus. Iya kan? Jadi kiai jadinya rumah sana kudune lusuh. Padahal ada kan dawuh itu loh. Atau misalnya Kanjeng Nabi ketika ketemu Sayyidina Umar ada cerita aghasilta ajadid amjadidun iku wis bar mbok umbah apa anyar gitu kan, dijawab sama Sayyidina Umar ghasiltu ya Rasulullah iki tak umbah. Lah terus jarine Kanjeng Nabi kon tuku anyar kok. Tuku anyar iskariman itu lho, iskariman dan seterusnya itu salah satu buktinya adalah kon nganggo klambi sing anyar, klambi sing lawas disedekahkan. Ini kan nggak ngetren ini, nggak ngetren loh. Betul ngetren kayak. Padahal itu penting. Coba kalau itu ngetren, mestinya orang ya pakai baju baru gagah, gitu kan? Diajarin santri-santri itu, diajarin pakai baju gagah. Sebenarnya kalau di pesantren sudah diajari. Sama kiainya itu diajari gimana tiap tahun satu tahun sekali ganti baju baru, ganti sing lawas dol. Yang ada itu sing lawas dilebokno lemari. Lemari ini nganti kebek. Kadang-kadang dum-duman sarung tahun kemarin lagi tinggal saiki. Ya artinya begini loh. Artinya sebenarnya harta benda menjadi kaya di dalam agama Islam itu disemangati oleh Kanjeng Nabi dan oleh ajaran agama Islam. Karena di antara 5 rukun Islam itu ada salah satu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kalau dia nggak sugih. 2 yang terakhir dan syahadat kere lah iso lah syahadat. Poso kere ahli. Oh iya. Salat ya kere ahli, akeh utange salate mesti dungane tenanan. Tapi ada 2 yang tidak bisa dilakukan kecuali kalau orang Islam menjadi kaya. Zakat dan sama haji. Nah, dua-duanya itu. Ini kan 3 di antara 2. Wis cetol lah. Yang kelakuan atau kalau syahadat ini dasar karena lisan, yang kelakuan ini kan ibadah, yang kelakuan ini kan 2. Jadi kan nek 2 berarti kowe sugih ya apik, ora ya apik gitu loh. Nek iso sugih. Karena nek kowe sugih berarti iso nglakoni papat. Tapi biasane yang sama orang-orang itu yang biasa dipakai pidato itu soal curhat sahabat yang kere itu. Ala alimukum bikalimatin. Yuk ibu sama kokum itu. Iya mungkin begitulah. Baik, terima kasih Gus Mas. Tanpa terasa kita sudah 1 jam melaksanakan dialog Ramadan ini. Sebelum saya akhiri ada nyuwun itu Gus, apa closing statement agar terkait dengan peran ulama dalam membentuk masyarakat yang berkarakter niki. 1 menit mawon. Iya, jadi yang terpenting ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nabi-nabi itu keahliannya beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, penting bagi para ulama memberikan kesadaran tentang kenapa harus tolabul ilmi. Karena di zaman yang seperti sekarang itu orang lupa bahwa innamal a'malu, yang namanya amal tergantung niatnya.
Nah, ilmunya ulama itu harus menjadi dasar, harus menjadi pokok bagi perkembangan kemasyarakatan. Ulama harus selalu berada di tengah dinamika masyarakatnya, sehingga ulama bisa menjadi benteng, menjadi pembentuk karakter masyarakat kalau berada di tengah dinamika masyarakat. Oleh karenanya para muhibbin ulama itu sudah saatnya jangan ngerewohi, kalau bisa ulama-ulama itu didorong supaya tetap berada di tengah-tengah dinamika masyarakat. Jangan justru dijegali dan seterusnya. Nah, itu saja closing statementnya, demikian. Pendengar Nur FM dimanapun Anda berada, selesai sudah acara Dialog Ramadan pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Rembang. Saya pamit, saya Aris Soimin dan beliau Kiai Haji Bisri Adib Hatani. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, Gus. Dan mohon maaf apabila ada dalam 1 jam memandu kegiatan Dialog Ramadan ini ada yang tidak berkenan di hati para pendengar semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.